warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Astri, biasa dipanggil Dinda. Saya mahasiswa dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya mendapat tugas dari mata kuliah Manajemen Digitalisasi Perpustakaan dengan dosen pengampu Dr. Sulastri MPD, dan kali ini saya akan mereview sebuah buku tentang manajemen perpustakaan yang dikarang oleh Priyono Darmanto. Nah, pada buku ini menjelaskan tentang bagaimana definisi dari perpustakaan itu sendiri, fungsi-fungsinya, dan dari tujuan perpustakaan itu seperti ada pengadaan, pengolahan, pemeliharaan bahan pustaka, sarana prasarana, dan pelayanan pustaka. Nah, pada buku ini terdiri dari 6 bab, dan sebelum itu kita akan masuk pada cover dari buku itu sendiri. Nah, bisa dilihat di video pada PPT. Nah, di video di PPT itu terdapat cover buku. Nah, di cover ini juga dituliskan nama penulisnya. Setelah itu, slide kedua tentang identitas buku, di mana itu ada judul bukunya Manajemen Perpustakaan, lalu pengarangnya Priyono Darmanto, dan penerbitnya Bumi Aksara, dan tahun terbitnya Maret 2020, untuk tempat terbitnya di Jakarta. Nah, di slide selanjutnya dijelaskan untuk daftar isi. Di sini dijelaskan bahwa ada 6 bab yang akan dibahas di dalam buku ini. Dan setelah itu kita akan masuk pada bab 1. Lalu apa sih pembahasan di bab 1 ini? Nah, pembahasan di bab 1 kita membahas tentang konsep dasar perpustakaan. Nah, pada buku ini menjelaskan tentang pengertian istilah-istilah yang terdapat di perpustakaan yang meliputi ilmu pustaka, kepustaka, dan pustakawan. Dan mari kita masuk pada pengertian dari perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan adalah suatu lembaga tertentu yang menyimpan koleksi dan bahan-bahan pustaka secara teratur, serta mengelolanya dengan cara berbagai macam, dan tentunya juga ada cara khusus. Dari sumber informasi dapat digunakan oleh pembaca atau penggunanya. Menurut Sutarno 2003, perpustakaan memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama itu dalam lembaga pendidikan non formal bagi masyarakat dan pengunjungnya. Dan kedua itu mengembangkan minat baca dengan menyediakan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan pengguna. Yang ketiga itu menghubungkan pengguna dengan sumber informasi dan ilmu pengetahuan dalam koleksi perpustakaan. Dan ketiga itu, yang keempat, fasilitator, mediator, serta motivator bagi pengguna dalam mencari sebuah informasi. Yang terakhir itu media komunikasi antara pengguna serta perpustakaan dengan masyarakat. Selanjutnya pada bab 1 ini juga membahas tentang fungsi-fungsi perpustakaan secara umum. Yang pertama itu ada fungsi edukasi, di mana fungsi ini sebagai menjadi pusat belajar, sumber pengetahuan, dan pendukung proses pendidikan. Kedua itu ada sumber informasi, menyediakan informasi yang akurat, terbaru, dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Yang ketiga itu ada rekreasi, di mana menyediakan bahan bacaan yang bersifat hiburan seperti novel, cerpen, majalah, komik, dan yang lainnya. Yang keempat itu ada riset atau penelitian, yang mana mendukung kegiatan penelitian dengan menyediakan koleksi-koleksi ilmiah dan juga referensi bagi yang akan meneliti. Yang kelima itu adalah fungsi pelestarian, di mana fungsi ini menyimpan dan melestarikan karya ilmiah
budaya atau dokumen yang penting agar tidak hilang atau tidak tercecer pada nantinya. Yang keenam itu ada fungsi referensi, di mana fungsi ini menyediakan koleksi referensi seperti kamus, atlas, dan direktori. Yang fungsi terakhir itu ada fungsi sosial atau kultural, di mana ini tuh menjadi fungsi sebagai interaksi sosial dan pelestarian budaya. Dan juga membahas pada bab ini tuh ada jenis-jenis perpustakaan. Jenis-jenis perpustakaan yang pertama itu ada perpustakaan nasional, di mana mengelola dan melestarikan seluruh koleksi, baik itu koleksi cetak maupun non cetak, rekaman atau tingkat nasional. Kedua itu perpustakaan umum, terbuka untuk masyarakat manapun dan menyediakan juga berbagai jenis bacaan. Yang ketiga perpustakaan sekolah, di setiap sekolah pasti adanya perpustakaan, dan itu juga mendukung kegiatan belajar siswa dan guru di sekolah itu. Perpustakaan perguruan tinggi, di mana perpustakaan perguruan tinggi ini menyediakan sumber ilmiah untuk mahasiswa, dosen atau peneliti. Yang terakhir itu perpustakaan khusus yang dimiliki oleh lembaga tertentu seperti instansi pemerintah atau perusahaan. Yang selanjutnya itu ada perpustakaan digital, dan perpustakaan digital ini bisa diakses dalam di mana saja dan kapan saja. Bisa diakses dalam laptop, handphone, komputer, dan ini tuh juga menyediakan koleksi dalam berbentuk internet, dalam bentuk elektronik. Dan perpustakaan terakhir itu ada perpustakaan komunitas, di mana perpustakaan ini dikelola oleh masyarakat untuk meningkatkan minat baca dan literasi di lingkungan sekitar. Nah, itulah pembahasan mengenai bab 1 pada buku manajemen perpustakaan yang dikarang oleh Priyono Darmanto. Mungkin untuk pembahasan pada bab kedua kita akan lanjut pada video kedua. Saksikanlah. Terima kasih guys.